Marilah Bapak Ibu sekalian, kita mengarahkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan dengarlah kebenaran firman Tuhan berikut ini yang menjadi panggilan ibadah kita. Yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Marilah kita berdiam diri, kita mengambil saat teduh, menyiapkan diri kita masing-masing untuk masuk dalam ibadah. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah Bapak Ibu kita menaikkan pujian penghormatan. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, jika 1 minggu yang sudah kami lewati, Engkau tetap memelihara dan memberkati kami. Kami bersyukur jika Engkau tetap menyediakan makanan dan minuman yang cukup bagi kami. Kami bersyukur untuk tempat tinggal yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur juga untuk segala berkat-berkat sekecil apapun yang Tuhan sudah berikan. Karena itu Tuhan, ampuni kami jika kami masih belum menjadi orang yang selalu bersyukur. Ampuni kami jika dalam 1 minggu yang sudah kami lewati, kami malas memberitakan Injil. Ampuni kami jika kasih kami belum menjadi kasih yang sungguh-sungguh, tapi kasih yang bersyarat. Ampuni kami Tuhan jika kami mungkin menyimpang daripada firman-Mu. Karena itu tolong kami ya Tuhan, kuduskan dan sucikanlah kami, supaya dalam ibadah ini sungguh-sungguh Engkau menilik hati kami, dan Engkau hadir dan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Allah bagi setiap kita yang telah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati kita masing-masing bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, karena kita akan memperoleh sebuah kepastian, memperoleh sebuah jaminan, yaitu jaminan keselamatan. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, here of salvation, purchase of God, born of His Spirit, was in His blood. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, haleluya, tentang Yesus selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Aku mau tahu sepenuhnya suka surgawi turun melimpah, malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh
sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami memasyurkan Engkau Tuhan, kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesus selamanya. Tentang Yesus selamanya. Tentang Yesus selamanya. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Mari kita melanjutkan pujian kita. Mari kita bersorak memuji Dia yang telah menebus kita, yang telah bertata di dalam hati kita dan telah bertata dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Mari kita memberi hormat kepadanya. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bergelut padanya. Terima kota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat
domba yang disembelih, beri hormat padanya. Bagi domba yang disembelih, beri hormat padanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya penginjil Sulaiman. Bagi kita orang Kristen, pelayanan bukanlah suatu pilihan, tetapi adalah suatu ketaatan kita. Kita mau taat untuk mengiring Dia sepanjang hidup kita, supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri kembali. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani,
doa kita bersama-sama Bapak Ibu. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku Tuhan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidup. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa di surga, terima kasih Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk kami bisa melayani Engkau, untuk kami bisa datang untuk menyembah Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, meskipun terkadang kami mengeraskan hati kami dan kami bahkan tidak mau membicarakan mengenai pekerjaan Tuhan. Namun Tuhan selalu ingatkan kami lewat firman Tuhan. Tuhan ingatkan kami lewat teman-teman kami. Tuhan ingatkan kami lewat apapun yang kami lakukan. Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya lewat firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menggugah, membuka wawasan kami dan mengingatkan kami bahwa kami harus melayani Tuhan. Dan kami harus menjadi pelayan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena itu berkati hamba-Mu dan berkatilah setiap kami. Dengar seru doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Jangan duduk dulu ya. Saya minta semuanya saling bersalaman ya. Oke. Mungkin satu orang minimal ya 5 lah ya. Paling tidak ya. Supaya Anda bisa lebih akrab satu dengan yang lain ya. Puji Tuhan. Oke. Sisanya nanti saja ya pulang ya. Cukup 5. Silakan duduk saudara ya. Silakan. Shalom saudara. Anda sehat hari ini? Baru tanya sehat sudah ada yang bersin. Doa saya semoga Anda semua sehat. Amin. Kita semoga diberkati lewat firman pada pagi hari ini. Mari kita buka Yohanes pasal 12. Kita akan fokuskan di 2 ayat, yaitu 25 dan ayat 26. Yohanes 12 ayat 25 dan 26. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan ya. Berbahagialah saudara, bukan saja membaca, tapi yang melakukan firman Tuhan ya. Nah, dalam hidup ini, kalau kita melihat sesuai dengan tema kita ya, pelayan yang dihormati Bapa ya. Kata dihormati ini adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia ya. Banyak orang kerja pagi siang malam supaya hidupnya itu mempunyai penghasilan yang banyak, kekayaan yang banyak,
sehingga dalam hidupnya itu akan dihormati, ya. Saudara pilih kaya apa miskin? Bohong kalau dalam doanya, Tuhan berikan saya kemiskinan. Tidak pernah doa gitu. Selalu doa, Tuhan berikan saya kekayaan. Amin. Doa saya juga demikian untuk Anda. Semoga jemaat tambah kaya. Amin. Tambah diberkati Tuhan. Amin. Tapi di lain sisi doa saya adalah supaya hatinya disentuh oleh Tuhan. Nah, banyak jemaat hatinya sudah disentuh oleh Tuhan, tapi kadang rodok mengeraskan hati gitu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang ingin dihormati ketika dia mempunyai sesuatu, dan ini sesuatu yang terjadi di mana-mana. Satu kali saya di Adijasa, tiba-tiba saya kaget semua orang kok berdiri ya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang turun dari mobil dan saya lihat mukanya, oh ini kan saya tahu ini iklan ini ya. Produk-produk, cintailah produk-produk Indonesia. Itu ya. Saya lihat itu, berarti ini orang yang sangat dihormati begitu ya. Dan orang tuh menyambut dia dengan luar biasa. Saudara, orang itu dihormati pertama karena yujian, itu sudah di mana-mana itu ya. Yang kedua, orang dihormati karena apa? Karena dia punya pendidikan yang tinggi. Ya. Baru-baru kemarin Pak Prabowo melantik ya menterinya. Salah satu yang menarik adalah seorang yang bernama Stella Christie ya. Anda lihat itu? Dia punya gelar dari Harvard ya University, kemudian 2 gelar dari salah satu universitas terkenal di Amerika, dan sekarang dia sedang menjadi guru besar ya di, kalau tidak salah, Tsinghua University ya, yang bergengsi di Cungko gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, orang dihormati biasanya karena dia itu mempunyai pendidikan yang mumpuni, punya pengetahuan yang banyak, sehingga seringkali itu orang menghormati seseorang. Dan yang ketiga, orang bisa dihormati karena hidupnya yang saleh. Ya, kerap kali kita akan begitu merasa kagum dan hormat ketika seorang tokoh besar di dunia ya dari agama Katolik yang datang ke Indonesia. Orang begitu menghormati, orang begitu mau dekat, bahkan selalu menanti-nantikan dia lewat supaya mendapatkan berkat dari dia ya. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, orang kagum dengan orang-orang seperti itu, dan dunia sangat membutuhkan orang-orang yang demikian ya, yang hidupnya saleh. Kemudian orang akan hormat dengan orang yang punya jabatan. Ketika orang makin tinggi jabatannya, makin dia dihormatin. Makin dia punya jabatan, orang pasti akan menghormati dia. Nah saudara, 4 hal ini adalah satu bagian yang umum bukan dalam dunia manusia ya. Ada yang bilang saya begini, Pak, dulu waktu saya yujian, itu orang itu sering datang ke rumah. Sekarang waktu saya meyujian, itu satu pun tidak nongol katanya ya. Saya dengar ada orang kesaksian ketika bisnisnya bangkrut ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, lalu timbul pertanyaan, kalau ini dikaitkan dengan pelayanan, ya judul kita adalah pelayan yang dihormati Bapa. Bagaimanakah pelayan yang dihormati Bapa itu? Ya mungkin kita bertanya-tanya ya. Nah waktu kita membaca di dalam Yohanes 12 tadi, ada beberapa konteks yang saudara perlu tahu ya. Yang pertama bahwa dalam bagian ini Yesus sedang mengkomunikasikan tentang masa-masa terakhir di mana dia akan mengalami kematian ya. Dan yang kedua adalah ketika itu dia sedang mengajar, dan kemudian ada sekelompok orang Yunani yang datang lalu minta untuk bertanya banyak hal tentang keselamatan dan lain sebagainya. Baru konteks yang ketiga adalah bagian ini dia berbicara mengenai, kalau dalam kaitan dengan pelayanan adalah Yesus sedang ingin memberikan satu istilahnya, mengkomunikasikan bahwa ini aku nanti sebentar akan disalibkan ya. Jadi dalam konteks pelayanan dia ingin mengatakan sebagaimana aku disalibkan ya, aku ingin supaya kalian juga menyalibkan. Apa yang disalibkan? Yaitu dirimu yang lama ya. Jadi ini berbicara mengenai Yesus itu ingin memberikan satu petunjuk bahwa jadi orang yang melayani dia, atau dalam konteks ini orang-orang percaya juga masuk ya, supaya mereka siap menanggung apapun konsekuensinya demi dengan Kristus ya. Karena kalau saudara baca di ayat 25 itu berbicara mengenai orang yang kehilangan nyawanya ya demi Kristus. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti
Saudara jangan terbuai dengan ajaran-ajaran yang mengatakan ikut Tuhan pasti sukses, ikut Tuhan pasti kaya, ikut Tuhan pasti berhasil. Bahkan ada sebuah gereja saya diceritakan seorang jemaat yang ke gereja tertentu ya, yang ada sebuah KKR, waktu itu dia datang naik motor, saudara. Waktu ada calling dia mengatakan, pendeta itu ngomong, kamu datang naik motor, nanti buang helmmu, karena besok kamu dapat mobil katanya. Ya, lalu akhirnya dia pulang, besoknya dapat mobil enggak? Dia balik lagi ke gereja, dia cari helmnya, soalnya belum dapat mobil. Ya, jadi saudara hati-hati ya. Yesus ingin katakan, no, engkau ikut aku, engkau harus siap menderita. Engkau melayani aku apalagi, engkau harus siap bertaruh nyawa. Nah, melayani itu sampai harus kehilangan nyawa ya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku ya, maka dikatakan dia akan menjadi seorang yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, ini berbicara mengenai apa, saudara? Dalam bagian ini sebenarnya ingin berbicara mengenai satu harga yang kita harus bayar ketika kita menjadi murid Kristus ya. Dan dalam konteks murid adalah selalu melayani ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengerti kebenaran demikian, maka kita masuk di ayat 26 ini ya. Waktu kita baca di sini, barang siapa melayani aku ya harus mengikut aku, dan di mana aku berada di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku ya akan dihormati Bapa. Waktu kita lihat ayat ini, selalu fokus kita adalah kepada yang di bawah ya. Yaitu apa? Barang siapa melayani aku ya akan dihormati Bapa. Keren toh. Keren enggak? Kita selalu kan nyanyi, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Tahu lagu itu? Lebih bangga mana kalau di surga ada suara yang mengatakan, sungguh ku bangga anak, punya anak seperti Engkau. Ya, Tuhan yang nyanyi ceritanya. Lebih bangga mana kira-kira? Lebih bangga yang di atas, betul? Kita ketemu Yesus. Yesus. Tuhan bilang, siapa lu? Lu aku ini melakukan mujizat demi namamu. Aku ini ikut sel group. Aku persembahan bunga lu Tuhan, ini bunga aku yang kasih lu. Lalu Tuhan bilang, siapa lu? Kenapa? Karena mungkin kita tidak sungguh-sungguh percaya. Kita hanya kasih. Bisa enggak orang enggak percaya Tuhan kasih persembahan? Sangat bisa. Bisa enggak orang tidak percaya Tuhan ke gereja? Jangan lihat sebelahmu loh ya. Nanti tersinggung dia ya. Bisa enggak orang itu belum sungguh-sungguh percaya tapi dia melayani Tuhan? Sangat bisa. Bisa enggak orang memimpin di depan ini tapi dia belum sungguh-sungguh percaya? Bisa aku tak boleh. Saya sangat kaget ketika mendengar ada kesaksian orang yang mengatakan bahwa dalam pelayanannya dia akhirnya mundur karena dia tidak kuat menghadapi kondisi di mana jadi dia itu terlibat dalam pelayanan mimbar, tapi dia menyaksikan bagaimana pelayan-pelayan itu hidupnya tidak genah, ya, yang singernya homoseksual, yang worship leadernya ini selingkuh sama pelayan yang lain, dan itu terjadi saudara di gereja yang besar ya. Dan ketika dia cerita dia mengatakan, Pak, saya tidak kuat dalam kondisi yang demikian. Di lain sisi dengar firman, tapi di lain sisi kok ada terjadi ini gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kalau kita melayani Tuhan tidak menjamin bahwa kita itu disebut sebagai orang yang dihormati oleh Bapa. Jika, nanti kita akan lihat, ada beberapa catatan yang kita akan lihat ya. Kalau kita lihat di sini saudara ya, yang menarik adalah orang selalu luput kata mengikuti ya. Ketika baca ayat di atas itu ya, orang kan selalu fokusnya ke ini ya, barang siapa melayani. Tapi di atas, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut ya. Kata mengikut ini kalau saudara lihat dalam bahasa Grekanya, Yunaninya ya, di situ artinya adalah berjalan seperti Yesus berjalan, ya, atau diterjemahkan lain yaitu untuk melakukan cara yang sama yang dilakukan oleh Kristus. Berarti ketika orang mengikut Yesus, dikatakan kalau saudara dan saya mengatakan aku ikut Yesus, berarti kita berjalan sesuai dengan langkahnya Yesus, ya. Nah, ini yang tidak mudah saudara, ya.
Kalau Yesus pergi memberitakan Injil, langkahnya kita harus pergi memberitakan Injil. Kalau Yesus melayani membasuh kaki, kita juga harus membasuh kaki, ya. Nanti kapan-kapan kita bikin ya pembasuhan kaki. Mau enggak? Tapi janji dulu, nanti di Paskah kita bikin pembasuhan kaki, tapi janji dulu seminggu sebelumnya jangan cuci kaki. Ya, jadi waktu basuh kaki itu dengan aromanya itu, nah baru kita merasakan, oh gini tuh rasanya. Ya, tapi kalau bersih-bersih saudara, wah ini mah enteng, ya kan. Jadi sebagai gambaran bahwa seorang pelayan ternyata tidak mudah. Dia harus walk as Jesus atau he walk, ya. Artinya berjalan sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Nah, sampai di sini kira-kira kita sudah memenuhi kriteria belum? Ya, lumayan sedikit lah ya. Yesus ibadah enggak? Ibadah. Kita ibadah? Ibadah. Yesus memberikan persembahan? Persembahan. Kita kasih persembahan enggak? Kasih. Yesus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan enggak? Iya. Mungkin kita mengatakan, ya lumayan saya melakukan. Tapi permisi bertanya, nanti kita akan lihat lebih dalam ya. Waktu kita berjalan dengan apa yang Yesus jalankan, nah dalam konteks ayat ini ada sesuatu yang menarik saudara ya. Kata mengikuti dalam bagian ini, kalau sudah mengerti tensisnya atau penulisannya dalam bahasa aslinya, di situ dikatakan dia ditulis dalam bentuk imperatif atau perintah. Nah, bentuk perintah adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi. Bentuk perintah adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bentuk perintah adalah dilakukan kepada oknum yang lebih tinggi, kepada satu oknum yang lebih rendah dan tidak mempunyai hak. Ya, nah oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan dalam bagian ini ingin mengatakan bahwa apa? Ikutlah aku, engkau tidak ada pilihan lain. Ikutlah aku, engkau tidak bisa tawar menawar. Ikutlah aku, ini adalah suatu penegasan dan perintah. Kenapa? Nah kita akan lihat. Ternyata Yesus ingin mengatakan bahwa orang-orang yang menjadi muridnya atau akan mengikut dia, itu diibaratkan seperti yang pertama tadi. Kalau Yesus disalibkan, maka setiap orang percaya juga disalibkan. Apanya yang disalibkan? Kalau Yesus naik ke atas kayu salib, menyalibkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang percaya adalah menyalibkan si aku kehidupan yang lama. Saya mau tanya, ketika Anda percaya Kristus, masih ada enggak si aku yang lama? Kita tes ya. Masih gampang marah? Tetot. Satu. Masih gampang curiga? Tetot. Dua sudah. Masih gampang hitung-hitungan? Tetot. Tiga sudah. Masih gampang negative thinking? Mulai enggak ada suara ini ya. Soalnya kok Pak Aman tahu semua ya? Tetot ya. Artinya apa? Kita sebenarnya dalam proses mengikut Tuhan, kita kalau mau jujur saudara ya, kita belum walk as he walk ya. Kita belum mengikuti langkah-langkah Tuhan yang sesungguhnya. Karena itu saudara, kenapa kita diibaratkan seperti orang yang tidak disalibkan, itu kan berarti berbicara mengenai orang yang mati ya. Orang yang tidak mempunyai satu kemampuan ya. Nah di sini firman Tuhan ingin mengatakan, karena barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya ketika orang percaya kepada Tuhan, harusnya terjadi satu perubahan dalam dirinya. Ya kan, bolak-balik saya memberikan contoh ya di Alkitab ketika orang terima Yesus. Salah satu yang paling ekstrim adalah namanya Sakius ya. Sakius itu ketika dia percaya Tuhan, apa yang dia lakukan? Alkitab katakan dia kehilangan duitnya, dia kehilangan nama baiknya, dia kehilangan sesuatu yang mungkin selama ini dia sayang ya. Sakius itu kan dia pemungut cukai ya. Sehari-hari mainannya duit. Mungkin dia mimpi pun mimpi duit ya. Mungkin tangannya juga begini ya. Kalau mimpi kan ngitung duit gitu loh ya. Artinya di mana-mana duit. Tapi ketika dia percaya kepada Tuhan, Alkitab katakan apa? Separuh dia kasih kepada orang miskin, yang ditipu dikembalikan 4 kali lipat. Dengan kata lain, habis duitnya. Kalau saudara percaya Kristus, lalu pilihannya begitu, masih mau percaya Kristus enggak? Belum tentu loh. Tapi dia lakukan itu dan terjadi satu perubahan dalam hidupnya secara drastis, dan dia mengatakan bahwa dia sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan. Nah saudara, itu berarti
ketika kita mengerti kebenaran ini, maka kita harus sadar bahwa kita yang disebut sebagai pelayan adalah sebagai seorang yang mengikuti, ya. Ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi kenapa dalam bentuk perintah? Karena di ayat 25 jelas dikatakan barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, ya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia, artinya dia itu demi Tuhan, dia bahkan rela mengorbankan segalanya. Nah, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal, ya. Artinya dia akan mendapat bagiannya. Nah, dalam konteks ini berarti saudara, kalau orang yang mau melayani Tuhan, syarat utamanya sebenarnya dia harus bisa dan sudah mematikan atau menyalibkan kehidupannya yang lama, ya. Nah, saudara, ini sesuatu yang tidak mudah. Saya pernah mendengar kesaksian, ya, dari seorang pendeta. Dia mengatakan dalam sebuah rapat majelis lalu hampir terjadi peristiwa pembunuhan, dia bilang. Jadi ceritanya ada salah seorang majelis itu yang adalah anggota militer begitu, ya. Dan dalam rapat itu karena militer dia kemana-mana bawa senjata gitu, ya. Lalu ketika terjadi ketegangan dan tidak sepaham, lalu bapak ini mengeluarkan pistolnya, ya. Dia tidak nembak, cuma taruh di meja aja, ya. Kalau saudara jadi peserta rapat gimana? Dia taruh di meja dan dia ngomong, barang siapa yang tidak setuju berhadapan dengan saya. Dan pistolnya taruh di meja. Kalau saudara peserta rapat gimana? Aku tak ke toilet ya. Dan gara-gara itu saudara, semuanya ketakutan. Ya, dan di kemudian hari tidak boleh, ya, kalau rapat itu bawa senjata dan ini di gereja yang berbeda denominasi dengan kita. Intinya adalah saudara, ketika kita melayani Tuhan, jujur, kita sedang mengalahkan si aku itu. Betul enggak? Kita sedang melayani Tuhan, kita sedang berjuang dengan kehidupan yang lama. Misalkan begini, kehidupan yang lama kita, berhala kita adalah pengakuan misalkan. Kalau kita nyanyi, kita butuh pengakuan, nyanyi kita bagus apa enggak. Ketika kita melayani, kita butuh pengakuan, orang ngomong kita sudah bagus apa tidak, sehingga kita haus akan hal yang demikian. Dan itu menjadi berhala kita misalkan. Nah, saudara, hati-hati ketika kita melayani Tuhan, maka itu akan mengganggu saudara. Ketika Anda tidak dipuji, Anda akan merasa emosi. Ketika Anda tidak dianggap, Anda akan merasa emosi, ya. Atau Anda akan marah, Anda akan mogok pelayanan. Kenapa? Karena si aku lama itu masih ada. Emosi, amarah, atau kebencian, atau dendam itu masih ada. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau mau jujur, untuk menjadi pelayan yang dipuji oleh Bapa, kita sangat-sangat masih jauh. Kenapa saudara? Karena kita belum bisa mematikan si aku yang lama. Ya, nah karena itu saudara, kita harus minta belas kasihan Tuhan. Kenapa saudara? Karena melayani di sini, ya, dalam Alkitab itu menggunakan beberapa kata, ya. Istilah yang paling umum adalah doulos, ya. Doulos ini adalah sesuatu yang sering dipakai salah satunya oleh Paulus, ya, untuk menggambarkan bagaimana menjadi hamba, ya. Nah saudara, tapi yang menarik adalah di atasnya doulos ini ada satu istilah namanya oikosnomos, ya. Kalau saudara tahu istilah ekonomi, oikonomia itu dari kata itu. Kemudian di bawahnya ada doulos, dan di bawahnya lagi budak yang paling bawah namanya huperetes. Nah, huperetes ini adalah budak itu yang dulu berada di bawah kapal, ya, di dalam kapal itu yang bagian ngayuh. Budak itu loh, ya. Jadi dia itu akan duduk di situ, lalu dirantai kakinya, dia tidak bisa kemana-mana, tugasnya hanya mendayung. Dan tidak ada, dia punya hak untuk hidup, dia punya hak, dia punya cita-cita dan lain sebagainya. Ya mungkin kalau zaman sekarang ya, budaknya lagi dayung, kalau sudah berhenti dia mungkin SMS-an atau WA-an, ya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu enggak, budak ya budak. Dia tidak punya tujuan hidup, dia tidak punya kesenangan pribadi, dalam hidupnya hanya menyenangkan majikan. Hanya apa yang diperintahkan. Kalau dayung ya dayung, jadi hidupnya ya hanya untuk dayung. Oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, ini berarti jadi pelayan itu tidak mudah. Ya, melayani Tuhan itu tidak mudah.
Kita tidak bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Kita tidak bisa seenaknya maunya kita. Kenapa? Karena ketika kita melayani Tuhan, kita diibaratkan sebagai budak yang menunggu apa yang diperintahkan oleh majikan kita, yaitu Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman-Nya, ya. Nah, kerap kali saudara, kalau kita tidak mengerti kebenaran ini, maka kita akan bertindak menjadi majikan. Ini yang hati-hati, ya. Nah, karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengerti konsep ini, maka inilah yang sebenarnya Tuhan Yesus mau katakan, ya. Kalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Waktu saudara baca ayat ini, mungkin saudara akan kaget. Berarti kalau mau mengikut Yesus, harus membenci saudara, ya. Mungkin saudara berkata demikian. Ini maknanya sebenarnya ingin mengatakan, kalau kamu lebih mementingkan mereka, maka engkau tidak layak jadi muridku. Bukan membenci saudara, ya. Tapi maksudnya itu adalah lebih mementingkan. Contoh, jam ibadah. Saatnya jam ibadah, kita selalu bolos ibadah hanya karena apa? Ngantar anak, misalkan, ya. Itu udah ada di gereja ini di gereja planet lain, ya, udah ada di sini, ya. Artinya bahwa kenapa bolos ibadah? Ngantar anak, judulnya, ya. Saya mau tanya, semua punya anak enggak? Rata-rata punya. Pertanyaannya, kenapa yang lain bisa mengatur itu? Berarti kan diperlukan kebijaksanaan, betul enggak? Ya, untuk mengatur itu. Ini contoh, ya. Kemudian apa? Kenapa kau tidak bisa melayani? Saya mau ada tugas belanjaan yang harus dibelanjakan. Ya, saya kalau tidak belanja suamiku marah. Dikasih 10 juta harus habis dalam 1 bulan, misalkan. Saudara ngomong begitu. Lalu saudara, kenapa tidak pelayanan? Saya mau belanja. Saya mau tanya, kalau orang yang lebih mementingkan kebutuhannya pribadi daripada Tuhan, kira-kira dia masih punya si aku yang lama enggak? Masih saudara, ya. Jadi karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai ketika kita lebih mementingkan itu daripada Tuhan, nah berarti kita sedang melakukan ini yang disebut membenci itu. Ya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti kalau kita mau menjadi seorang pelayan yang diperkenan oleh Tuhan, ya, mengutip apa yang dikatakan John Frame, ya, dia adalah seorang teolog dari Amerika, ya. Dia menulis satu karya mengenai keselamatan dan macam-macam, ya, yang dia tulis. Salah satunya ini, dia menuliskan bahwa dikatakan bahwa dalam konteks ayat tadi, ya, ini mengandung satu pengertian bahwa apa, saudara? Kebencian yang dimaksudkan di sini adalah Yesus sedang ingin memberikan satu takaran atau satu ukuran, ya, mengenai prioritas. Di mana ketika diperhadapkan, engkau pilih Tuhan apa saudaramu, engkau pilih Tuhan apa mungkin seseorang yang kau kasihi, maka Tuhan harus menjadi yang prioritas utama, ya. Nah saudara, waktu saya belajar ini atau mempelajari ini, saya ingat 34 tahun yang lalu. 34 tahun yang lalu ketika saya ikut KKR, ya, guru sekolah minggu, lalu saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Nah ketika itu saya pulang ke rumah, lalu saya ngomong ke orang tua saya, papi, mami, saya mau ngomong. Terus papi saya bilang, ada apa? Saya memutuskan mau jadi hamba Tuhan. Lalu saya ingat papi saya ngomong, papi saya sudah almarhum, ya, sudah 19 tahun yang lalu. Dia ngomong, apakah itu memang keputusanmu atau kamu sudah pertimbangkan baik-baik? Saya bilang sudah. Papi cuma pesan, jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harus sampai tuntas, ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, pesan itu saya masih ingat, dan ketika itulah saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Artinya begini saudara, ketika saya mau berangkat lalu saya katakan, papi, saya nanti kalau sudah jadi hamba Tuhan, pasti waktu saya tidak akan banyak untuk kalian. Saya akan menjadi milik jemaat dan saya akan berada entah di mana ditempatkan. Saya harap papi dan mami bisa mengerti. Dan mereka bilang, ya enggak masalah, ya. Sehingga yang terjadi adalah kadangkala, ya, saya merasa gimana, ya. Kadang saya mengunjungi ayai, saya ingat mama saya, ya. Aduh, saya besuk ayai, mamaku sapa sing besuk, ya. Sampai ada pikiran gitu loh, ya. Karena dia lonely di sana sendiri, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu harga yang harus saya bayar ketika menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan.
Ya, artinya ketika kita memprioritaskan Tuhan, pasti ada sesuatu yang kurang diprioritaskan. Tidak bisa dua-dua tuh jalan. Ini fakta gitu. Ya, tidak bisa dua-dua tuh jalan. Makanya tidak heran kalau ada yang berkata, Pak, saya mau poligami, boleh enggak? Artinya punya istri 2. Dan saya janji saya akan adil seadil-adilnya. Misalkan yang ngomong ini Pak Januar misalkan. Bukan nama sesungguhnya. Pak, saya janji saya akan seadil-adilnya untuk istri saya. Saya mau tanya, bisa adil? Bisa Bu Yanti? Langsung Bu Yanti. Tidak bisa, saudara. Manusia itu tidak mungkin dua-dua ini adil. Nah sama, Yesus ingin mengatakan, kamu pasti ketika engkau mementingkan aku, dan memang aku yang harus dipentingkan, kata Yesus, maka ini akan menjadi kurang penting. Bukan tidak mengasihi, saya tetap mengasihi orang tua saya, tapi ketika diperhadapkan, ketika ada satu pelayanan, ya, saya akan mengataskan pelayanan ini daripada kebutuhan saya secara pribadi. Ya, pernah satu kali saya pulang, dan ketika pulang itu cuti saya cuma waktu itu 10 hari kalau tidak salah. Saya masih ingat saudara, 10 hari pulang, gereja minta pelayanan itu hampir 5 hari untuk ngisi pelayanan. Wah, mami saya protes saudara. Kamu ini pulang mau pelayanan, apa pulang untuk lihat mama begitu ya. Tapi itu harga yang harus saya bayar saudara. Artinya ketika kita memprioritaskan Tuhan, selalu ada sesuatu yang akan mengingatkan kita bahwa kita ternyata oh iya ya, aku kurang mementingkan yang ini. Nah, itulah konsekuensi yang akan terjadi dalam hidup saudara ketika engkau ikut Tuhan. Ya. Jadi tidak bisa kita itu nanti dua-duanya kita prioritaskan. Makanya John Frame mengatakan bahwa kita harus mencintai Yesus jauh lebih dari siapapun atau apapun di dunia ini. Amin enggak? Tak gampang loh ini. Ya. Harus memprioritaskan Yesus jauh dari siapapun atau apapun di dunia ini, ya. Ini sesuatu yang kita perlu perjuangkan, ya. Nah, saudara, sehingga kalau digambarkan Kristus itu mati bagi kita, kita mati bagi segala kepentingan diri kita. Ini syaratnya sebenarnya. Kalau orang itu mau sebagai pelayan yang dihormati oleh Bapa, maka dia harus bisa mati bagi segala kepentingan dirinya. Wow. Itu mudah apa susah? Susah ya. Keinginan loh, tidak boleh. Ini tidak gampang. Makanya waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, aduh Tuhan, kalau bisa jangan saya yang khotbah ini ya. Kenapa? Karena kita tidak layak loh saudara. Jujur kita masih ada keinginan, kepentingan secara manusia. Tapi dalam bagian ini firman Tuhan katakan bahwa Yesus menyalibkan dirinya atau dia disalibkan, itu sebagai simbol bahwa kita juga harus menyalibkan keinginan kita. Tidak boleh lagi kita punya ambisi-ambisi pribadi. Makanya dalam pelayanan saudara, kalau Anda melayani Tuhan, kalau terjadi gesekan, jangan mundur. Kenapa? Karena Tuhan itu sedang membentuk kita. Ya, besi menajamkan besi. Tapi ada yang ngomong ketika saya bilang, kamu tidak apa-apa namanya orang besi menajamkan besi. Dia bilang, tapi orang itu besinya atas Pak katanya. Ya, artinya dia kalah melulu. Kalau besi yang keras dengan besi yang lembut, kan yang lembut kalah terus, gitu loh. Nah, dia ingin mengatakan orang itu besinya kok keras sekali ya. Artinya boleh besi menajamkan besi, tapi yang di sini itu kayaknya menderita gitu ya. Nah, poinnya adalah saudara, tanyakan pada dirimu, kalau engkau melayani Tuhan, masih ada enggak kerinduan ingin menjadi sesuatu gitu ya? Ya, menjadi sesuatu atau ambisi-ambisi ya yang membuat kita akhirnya mulai melupakan Tuhan ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang menjadi pesan sebenarnya ya. Lalu yang terjadi adalah apa yang Yesus lakukan? Yesus menyangkali dirinya dan kemudian dikatakan dia mati bagi kepentingannya dan dia fokus hanya untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Makanya saudara tidak pernah baca Yesus itu kecewa. Pernah enggak Yesus kecewa? Waktu ditolak orang Farisi, waktu dihakimi masa, Yesus tidak pernah mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena dia sudah mematikan keinginannya dan dia sudah fokus kepada yaitu apa? Pokoknya kemuliaan Tuhan dan pekerjaan Tuhan.
Ya. Nah, kalau sudah begitu, wow, itu dahsyat saudara ya. Anda pelayanan meskipun ada konflik, saudara tetap melayani dan melayani dengan sungguh-sungguh ya. Saya perhatikan kalau orang melayani ada masalah konflik biasanya selalu tidak lama ya. Tapi kalau kita melayani Tuhan, firman Tuhan katakan, tanyakan pada dirimu siapa yang kau layani. Kalau engkau layani Tuhan, engkau akan sungguh-sungguh bertahan ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, secara sekilas kalau kita melihat di Injil Yohanes khususnya, ada beberapa teladan yang Yesus berikan ketika melayani. Yang pertama dikatakan Tuhan Yesus itu melayani tanpa batas ya. Mau dia orang Yunani, orang Yahudi, berpendidikan, tidak berpendidikan, dia melayani. Ya, jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa jangan sampai kita melayani kepada yang kita suka aja. Ya, sesuatu yang kita seneng aja. Ada orang yang pelayanan A sampai Maranatha A terus, yaitu apa? Penyambut tamu. Ada yang bilang, saya bilang, kamu sudah melayani? Saya sudah melayani Pak. Sebagai apa? Penyambut tamu. Terus pelayanan lain, ya penyambut tamu, gitu ya. Terus kamu tidak punya cita-cita mau naik tingkat? Cukup penyambut tamu saja Pak, katanya. Ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, saya bingung ya. Ketika Anda kerja, ambisinya ingin jadi manajer, bukan? Sekarang office boy, masa tahun depan office boy lagi? Ya, saya bukan meremehkan pelayanan yang di penyambut, bukan. Maksud saya adalah dalam pelayanan itu harusnya kita juga harus naik ya. Harus mengerjakan sesuatu yang lebih rumit untuk pekerjaan Tuhan gitu ya. Kalau kita punya kemampuan itu. Tapi seringkali kita menolak ya. Jadi Bapak Ibu ingat bahwa kita jangan memilih sesuatu yang kita sukai saja, harus tanpa batas. Yang kedua ya, di situ dikatakan di dalam Matius 27 ayat 45 sampai 46 dan ayat 50, Yesus di situ bagaimana peristiwa dia mati ya. Artinya Yesus itu melakukan pelayanannya dengan sungguh-sungguh. Pagi-pagi dia sudah bangun, malam-malam habis pelayanan sibuk dia naik ke atas gunung, dia doa. Kemudian dia selalu non-stop untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang menarik adalah dia melakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya. Melakukan itu dengan segenap hati, sehingga yang dia lakukan itu mempermuliakan nama Bapaknya, ya. Jadi dengan segenap hati. Yang ketiga, ya. Oh ya, yang segenap hati ini lucu, saudara ya. Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu ada kelas katekisasi ya. Ketika saya telat hadir ya, waktu itu hanya telat kira-kira 10 menit kalau tidak salah, 10 atau 15 menit. Saya datang kelasnya kosong saudara. Saya bilang, wih ini murid luar biasa ini ya. Jadi gurunya telat ya, padahal saya tidak pernah telat. Kali itu saya telat, saya datang, sudah pulang semua gitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala Tuhan tuh menguji kita lewat situasi-situasi gitu ya. Tapi yang kelas ini bagus ya. Saya belum masuk kelas, mereka sudah duduk, sudah rapi, sudah nulis-nulis ya. Sudah selesai doa, saya keluar dulu, mereka belum keluar gitu ya. Jadi rencananya semuanya lulus nanti ini ya, rencananya ya. Meskipun masih ada 3 kali pertemuan, tapi saya lihat mereka sungguh-sungguh ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, yang ketiga Yesus teladankan adalah dia tidak pernah mencuri kemuliaan Bapaknya. Setiap berhasil dia bilang kemuliaan itu Bapa. Dan di Yohanes 17 ayat 5 di situ dia ngomong bahwa aku ini bisa dipermuliakan karena kemuliaan Bapa terpancar lewat diriku. Artinya dia memposisikan dirinya sebagai reflektor dari kemuliaan Tuhan. Jadi ketika dia dipuji, dia menaikkan kemuliaan Tuhannya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa ya. Sehingga yang terjadi adalah dia tidak pernah mencuri kemuliaan Bapa. Dan yang keempat, dia melakukan pelayanannya sampai tuntas. Waktu di atas kayu salib, dia mengatakan, tetelestai, sudah selesai atau sudah genap. Bahwa apa? Penggenapan rencana keselamatan sudah genap dan sudah selesai. Yesus tidak pernah kabur di tengah jalan. Bayangkan kalau misalkan ketika dia ditangkap di Getsemani, lalu ada ayat mengatakan, lalu kaburlah Tuhan Yesus menyelamatkan dirinya. Kemudian dicari-cari tentara Romawi dan Yesus ngumpet di balik bukit misalkan. Tidak ada itu ayatnya saudara. Tapi Yesus ditangkap, dia menyerahkan dirinya, dia dipaku, dia disiksa semalam suntuk, kemudian dia harus tergantung di atas kayu salib dan Alkitab mencatat saking darahnya sudah habis, ditusuk lambungnya keluar cairan yang kekuning-kuningan, artinya sudah tidak ada darah lagi begitu ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesus melakukan itu dengan tuntas,
Berarti jadi orang Kristen kalau melayani harus tuntas, ya. Oke, lihat ke sebelahnya, katakan, orang Kristen melayani harus tuntas. Silakan. Atau kalau mau lebih halus lagi, kon pelayanan ojo ndak tuntas loh yo, ya bilang gitu ya. Artinya kita saling mengingatkan ya. Kenapa? Karena seringkali orang itu suka kabur kalau ada kesusahan. Ya, suka kabur kalau ada kesusahan. Tapi Yesus dikatakan, mulai dari Getsemani sampai kepada Via Dolorosa, sampai kepada di atas salib itu, Yesus tidak mundur sedikit pun. Dia lakukan sampai tuntas. Nah, Bapak Ibu, khususnya nanti sebagai pengurus, nah saya mau ingatkan ya, tidak ada istilah kabur di tengah jalan ya. Ya, harus sampai selesai ya. Nah, saya salut salah satunya IPAUV ini ya. IPAUV setia dari awal sampai hari ini ya. Nah, Anda lihat dia begitu diberkati toh, amin. Nah, artinya bahwa Tuhan itu selalu menyertainya ya. Meskipun kadang-kala Pak Man gimana nih, Pak Man gimana nih. Nah, tetap Tuhan kasih dia hikmat untuk melakukan ya. Jadi Tuhan itu di gereja itu kadang begini deh saudara. Dalam pelayanan itu saya bagi 4. Ada satu istilahnya begini. Ada yang mau tapi tidak mampu. Ya. Banyak enggak ini? Mau tidak mampu. Banyak apa sedikit? Ya, lumayan ya. Yang kedua adalah ada yang mampu tapi tidak mau. Banyak enggak? Banyak ya. Yang ketiga, ada yang mampu dan mau. Banyak? Sedikit. Titik ya. Yang keempat, sudah tidak mau, tidak mampu, suka protes. Nah, itu banyak enggak? Ucok lihat sebelahmu, nanti tersinggung. Ada yang sudah tidak mau pelayanan, hobinya. Oh no, salah. Kayak itu loh apa? Komentator sepak bola itu loh. Coba suruh main sepak bola, belum tentu bisa itu. Ya. Jadi kadang-kadang kita dalam pelayanan tuh banyak yang sakit hati gara-gara model keempat ini. Yang satu ini mau, ya, tapi dia kurang mampu, tapi dia mau, gitu ya. Nah, dalam kelemahan itu dia melayani. Nah, yang keempat ini selalu merongrong yang nomor 2 itu, yang pertama itu yang tidak mampu tapi mau itu, selalu akhirnya ciut, ya. Dan yang sudah tidak mau, tidak mampu ini merasa bangga. Hati-hati saudara, ya. Kalau ada orang sedang melayani Tuhan, kalau engkau menggagalkan mereka, engkau berdosa. Ya. Kalau ada orang melayani Tuhan dan engkau menggagalkan mereka, membuat mereka tidak tuntas, engkau berdosa. Ya, jadi keempat teladan ini saudara perlu ingat ya, tanpa batas, dengan segenap hati, tidak mencuri kemuliaan Bapa, tuntas. Ya, ini teladan yang Yesus berikan. Nah, kira-kira menurut saudara berat apa ringan? Berat apa ringan? Ya, lumayan ya, berat ya. Nah, karena itu saudara, seorang yang bernama Charles Spurgeon ya, seorang pengkhotbah dari Amerika. Terkenal ini orang ini ya. Dia tulis juga banyak buku khotbah ya. Dia mengatakan demikian. Kamu tidak akan pernah bermegah di dalam Tuhan sampai Tuhan terlebih dahulu membunuh kemuliaanmu di dalam dirimu sendiri. Artinya apa? Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang luar biasa di hadapan Tuhan kalau kamu belum mematikan, ya, membunuh kemuliaan. Artinya engkau menekan keinginanmu untuk menjadi mulia. Ingat, Yesus itu memfungsikan dirinya sebagai reflektor. Kalau ada cahaya itu, saya akan pakai istilahnya pantulannya dengan cermin dan akan terpancar lagi begitu ya. Artinya bukan untuk dirinya ya. Nah, sama, ketika kita mengerti kebenaran ini, maka orang yang mau ditinggikan dan dimuliakan oleh Bapa, dia harus menjadi orang yang sudah mematikan dirinya ya, tidak lagi mencari kemuliaan. Dipuji oke, tidak dipuji tidak apa-apa ya. Melayani Tuhan itu harusnya mental begitu ya. Oke, lihat sebelahnya, katakan, melayani Tuhan jangan suka dipuji ya. Silakan. Nah, yang duduk sendiri katakan, ojo haus pujian ya, ingatkan dirimu. Artinya bahwa kita cari Tuhan dan bukan cari manusia ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, penutup. Apakah Anda rindu
Menjadi pelayanan dihormati Bapa. Syaratnya yaitu apa? Mau meredam keinginan diri dan mementingkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Wow, ini tidak mudah ya. Kalau mau, mari kita bersama-sama doa sama Tuhan. Tuhan, kalau ada keinginan diriku, kesombongan, ambisi, keinginan-keinginan, Engkau tekan Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan yang keluar, bukan kemuliaan kita. Agar apa? Fokus dalam melayani Dia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam penutup dari khotbah ini, saya ingat ya sebuah kisah di sebuah cerita ya, cerita masyarakat ya, yang menceritakan mengenai petani dan kodok ya. Kalau sudah pernah dengar cerita ini ya, ditelepon Tuhan ya. Nah saudara, jadi satu hari saya ke Borobudur saudara, lalu saya melihat ada relief cerita tentang petani dan kodok. Jadi satu hari dikatakan ada seekor kodok yang punya ambisi yang besar. Dia cita-cita ingin menjadi kodok terbang. Saudara pernah lihat kodok terbang? Tidak pernah. Dia mau jadi kodok terbang. Lalu dia putar otak gimana caranya supaya kodok itu bisa terbang. Lalu dia dapat ide karena dia punya teman bebek, saudara ya. Bebek itu kan bisa terbang, meskipun kurang tidak begitu lama tapi bisa terbang. Lalu dia bilang, "Bek, aku mau minta tolong." "Tolong apa?" "Aku ingin terbang." "Caranya gimana?" "Nanti waktu kamu terbang, kamu pegang kayu, nanti kodok ini akan gigit kayu itu." Itu jadi terbang. "Oke, siap." Lalu dicobalah. Akhirnya bebek itu terbang. Dan benar, kodok itu menggigit kayu itu dan mereka terbang bersama. Wow. Lalu terbang tinggi dan lewat di atasnya seorang petani. Petani itu lihat, "Ih, hebat yo, ada kodok terbang ya. Ini idenya siapa ini, kok hebat sekali. Ya, kok bisa sampai terbang se atas itu." Nah, kodok itu kan denger ya. Dia sudah gatal itu telinganya. Tapi dia tidak bisa ngomong karena mulutnya harus menggigit kayu itu kan. Nah, lalu lewat lagi petani yang kedua. Petani yang kedua bilang, "Ih, hebat yo. Kok bisa ada kodok terbang sama ada bebek di atasnya begitu ya. Ini ide siapa ini?" Nah, demikian sampai petani satu, kedua, sampai terakhir tuh si kodok sudah tidak kuat lagi. Dia dengar pujian itu langsung, ide siapa ini? Langsung dia buka mulut, langsung bok. Jadilah kodok penyet. Jatuh dan mati. Artinya apa saudara? Ketika kita, saya mau tarik dalam pelayanan, ketika kita melayani Tuhan, waktu si aku yang lama menggoda kita untuk mencuri kemuliaan Tuhan, pelayanan kita sukses, banyak orang memuji kita, lalu kita mulai lupa diri dan kita mulai mau menonjolkan diri. Nah ingat, waktu kita buka mulut dan menonjolkan diri, ketika itulah kita jatuh, jatuh dalam dosa kesombongan. Hati-hati saudara, seorang pelayan tidak boleh sombong. Keberhasilanmu itu adalah reflektornya Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Karena itu seorang pelayan harus mematikan dirinya dari keinginan-keinginan demikian, dan Tuhan yang akan memakai kita. Mari kita masuk dalam doa. Saya minta musik dimainkan, lagu firman tadi, refnya ya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak Ibu, saya minta Anda berdoa secara pribadi, karena bulan ini adalah bulan pelayanan. Dan khotbah ini adalah khotbah kedua terakhir dari bulan ini. Dalam momen ini, saya ingin menantang saudara, berdoalah secara pribadi.
jika saudara sungguh-sungguh diingatkan oleh firman Tuhan, dan saudara berkata, Tuhan ampuni aku jika aku mencuri kemuliaan Tuhan. Dan bagi saudara yang belum melayani, lalu saudara berkata, Tuhan ampuni, ternyata aku harus melayani Tuhan. Aku harus menyalipkan keinginanku secara pribadi, meredamnya, karena Tuhan sudah mempraktekkan penyangkalan diri, pengorbanan itu di dalam hidupku. Saya minta saudara berdoa secara pribadi, supaya Tuhan kuatkan saudara untuk sungguh-sungguh bertekad. Tutup matamu, saya mau bertanya bagi saudara. Siapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, aku mau berjanji di hadapan-Mu, aku mau sungguh-sungguh melayani Engkau sampai Tuhan, waktu Tuhan itu sampai. Artinya ketika Tuhan bilang tidak, baru kita berhenti. Siapa yang berkata demikian? Angkat tanganmu, saya mau doakan saudara. Puji Tuhan. Angkat tanganmu, saya akan doakan. Puji Tuhan. Jangan lihat ke kiri ke kanan. Ini urusanmu dengan Tuhan. Mari kita perbarui komitmen kita. Sekali lagi saya mau katakan, siapa berkata, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mengikut Engkau. Aku akan berhenti ketika Tuhan suruh berhenti. Aku mau melayani Engkau dengan segenap hatiku. Angkat tanganmu yang berkata demikian. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, siapa yang berkata, Tuhan, aku belum melayani Tuhan, dan sekarang aku mau melayani Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan aku. Aku tidak mampu, tapi aku mau ya Tuhan. Angkat tanganmu, saya akan doakan. Yang mau melayani, puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang meskipun tidak mampu, tapi mau untuk dipakai Tuhan. Angkat tanganmu, saya akan doakan. Puji Tuhan. Oke, saya minta semua yang sudah angkat tangan, berdiri di tempatmu, saya akan doakan. Ya, berdiri di tempatmu. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya akan doakan saudara. Bapa di surga, Engkau tahu saudara-saudara kami yang berdiri di hadapan-Mu. Tuhan, perbaharui komitmen mereka, supaya mereka melayani Engkau sampai Engkau berkata tidak ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya mereka ini menjadi pelayan-pelayan yang dihormati oleh Bapa, yang dimuliakan oleh Bapa. Dan kami berdoa biarlah Tuhan menyertai komitmen mereka. Sungguh-sungguh dipakai Tuhan sampai kapanpun. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Saya minta semuanya bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Salibnya. Salibnya, selama mulia dosaku disucikan suci oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia
mari berdoa di hadapan Tuhan. Engkau pasti datang dengan beban yang berat. Minta kepada Tuhan segala permohonanmu. Biarlah Tuhan di surga mendengarnya dan akan mengabulkannya. Mari ambil waktu untuk berdoa untuk segala keinginanmu secara pribadi. Kita juga berdoa menyerahkan untuk gereja kita. Kita doakan supaya Tuhan memberkati gereja kita. Tambah hari, tambah cinta Tuhan. Tambah hari, tambah banyak pelayan-pelayan Tuhan. Tambah hari, gereja kita Ellen Lukut tambah maju diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati gereja kami Tuhan. Tambah hari, tambah sungguh-sungguh jemaatnya mencari Tuhan. Tambah hari jemaatnya makin giat melayani Tuhan. Tambah hari gereja kami bisa menuai jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan. Dan Kau memberkati ya Bapa, supaya gereja kami mau menjadi gereja yang tunduk kepada Engkau, yang menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai prioritas dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Biarlah Engkau mendengar sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan, dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan telah tersedia kotak yang berada di depan. Dan sambil kita memberikan persembahan dan persepuluhan, mari kita pujikan dari KPPK 354. Ku bersukacita kerja baginya. Bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ada sukacita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ku bekerja baginya, sungguh ku bersukacita. Tiap langkahku turut perintahnya dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya.
bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Ku rela serahkan semua baginya, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku bersuka cita kerja baginya, sungguh ku bersuka cita. Cita dalam hatiku, ku bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Ada damai sukacita, ku bekerja baginya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, Engkau mengetahui ya Bapa setiap hati kami yang berada di sini. Engkau telah menegur kami Tuhan, supaya dalam mengikut Engkau Bapa, kami harus mengikuti setiap langkah daripada Tuhan, supaya kami boleh mengiring-Mu, melayani-Mu hingga sampai akhir hidup kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau saja yang memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih juga Bapa untuk berkat-Mu yang telah terkumpul pada siang hari ini. Ucap syukur untuk berkat yang telah terkumpul ini. Kiranya Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Kami menyerahkan, mendoakan bagi setiap pengurus yang mengelolanya. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga apa yang dikerjakan boleh menjadi kesukaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memberikan pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, terimalah berkat Tuhan dan lakukanlah kehendak-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh hidup menjadi pelayan yang dihormati Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya wajah
saat teduh Tuhan Yesus